Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Ilmiah di kampus mereka tidak mau, tapi mereka mau mengundang di kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Pasca tantangan kajian ilmiah dari Rabita Alawiyah kepada Ki Haji Maduddin Usman Al-Bantani, kepada Profesor Manaham Ali, Dr. Sugeng, Bang Haji Romi Rama, Guru Gembul, itu direspon langsung oleh Kiai Imad hari ini. Dan kemudian hari ini juga, sore ini, dari Hanif Alatos, dari pihak Rabita Alawiyah pun merespon. Bahkan dari Hanif Alatos itu menyebutkan bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini memang ngeles, jadi dengan berbagai alasan. Kalau menurut saya itu sangat lumrah ketika Kiai Maduddin Usman itu menolak untuk melakukan kajian ilmiah di gedung Rabita Alawiyah. Ya, pasti banyak resikonya, ada alasannya. Ya, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Jadi, kalau menurut saya sih memang langkah yang diambil oleh Kiai Imad dengan merespon undangan dari Rabita Alawiyah untuk tidak hadir itu menurut saya sangat tepat. Bukan apa-apa. Yang pertama, siapa sih mereka? Jangan katakan mereka itu WNI. Mereka itu adalah kelompok yang bermasalah. Mereka adalah imigran, tamu di negeri kita. Caranya tidak seperti itu. Yang kedua, dengan alasan bahwa Rabita Alawiyah itu adalah tempat yang paling relevan. Tidak. Demi netralitas, ya, fair, di tempat yang netral, seperti di kampus, di lembaga pemerintahan, dan yang akan dilakukan di UIN Wali Songo itu sudah sangat tepat. Bukan hanya masalah keamanan, tetapi di sini masalah netralitas secara global. Kalau di dalam masalah seperti ini, saya jadi teringat ya, dulu pada saat perjanjian Giyanti. Jadi saat itu di Mataram terjadi gesekan, sehingga dimediasi oleh kelompok yang netral, yaitu Hindia Belanda saat itu. Kemudian terjadi negosiasi dan akhirnya clear. Mataram dibagi menjadi dua, Kasunanan Surakarta dengan Kesultanan Ngayogyakarta. Fix, clear. Nah, kemudian jadi teringat lagi, dulu pada saat pemerintah Belanda itu sangat susah untuk menyergap dan melumpuhkan Pangeran Diponegoro serta pasukannya. Apa yang dilakukan? Pemerintah Hindia Belanda itu seolah-olah mengakui kehebatan dari Pangeran Diponegoro, kemudian mereka seolah-olah mengajak berdamai. Kemudian Pangeran Diponegoro serta pasukannya itu dipersilakan untuk berdamai, tetapi di kandangnya Belanda. Di kandangnya Belanda itu kan tidak fair. Apa yang terjadi? Maka Pangeran Diponegoro ditangkap. Ini tidak fair. Pangeran Diponegoro kena jebakan Batman. Ya mungkin Rabita Alawiyah tidak begitu. Tetapi kalau melihat sejarah bahwa ketika musuh itu sudah mentok begitu ya, apapun akan dilakukan. Kemudian saya juga jadi teringat pada saat PKI di Jawa Timur yang berhadapan dengan Ansor Bansar
mereka sangat khawatir. Karena hanya Ansor dan Bansar itu yang bisa menghabisi PKI. Dan PKI pura-pura menyerah. Sehingga PKI itu mengajak Ansor Bansar untuk berdamai. Ansor Bansar diundang di tempatnya PKI. Iya, seolah mau berdamai. Karena di sana Ansor dan Bansar itu disuguhi dengan makanan dan minuman yang sudah diberi racun. Seperti itu. Dan ini fakta sejarah. Fakta sejarah ketika sebuah kelompok yang sudah mentok cara untuk melawan kelompok lain, hal-hal semacam ini sangat mungkin bisa dilakukan. Ya, Syekh Nudon, Robi'ah Alawi itu tidak akan melakukan seperti itu. Karena ya Robi'ah Alawi itu adalah cucu Nabi begitu ya. Dan akhlaknya sangat mulia-mulia sekali. Bahkan menjamin makan, minum, keselamatan, pulang pergi, ya. Bahkan ada influencernya yang kurang ajar itu mengatakan sampai ke biaya rumah sakit begitu. Iya, kalau dari Hanifnya sendiri dia nggak bakalan berani. Tapi para muhibinnya bisa saja berbuat konyol, ya kan? Jadi kalau menurut saya ya sangat tepat ketika Kiai Haji Imaduddin Usman itu menolak untuk melakukan kajian ilmiah di gedung Robi'ah Alawiyah dan lebih meminta untuk melakukan kajian ilmiahnya ini, tempat ilmiahnya itu di tempat yang netral, yaitu di UIN Wali Songo. Jadi bisa kita lihat kalau dari Robi'ah Alawi itu mengatakan bahwa Kiai Imaduddin itu yang ngeles, bisa dilihat siapa sebenarnya yang ngeles. Bahkan Rumil Abbas yang katanya adalah salah satu pengkaji kitab dari pihak Robi'ah Alawi itu tiba-tiba di tanggal 10 angkat tangan, mengibarkan bendera putih. Dia membuat alasan akan pergi ke luar negeri atau luar kota, atau bahkan mungkin sudah mencari kitab suci, kitab zaman. Ya bisa jadi begitu. Tapi faktanya ketika Kiai Imaduddin Usman itu menolak untuk berdiskusi ilmiah di kandang Robi'ah Alawiyah, framingnya macam-macam kan, ada yang les, ada yang lain-lain. Seolah-olah mereka ketakutan di dalam diskusi ilmiahnya itu mereka bakal keok, bakal KO. Pada tempatnya bukan di pondoknya Kiai Imad, tetapi di gedung kampus UIN Wali Songo. Silakan netizen nanti yang menilai ya. Jadi alhamdulillah undangan direspon, kemudian direspon lagi. Tetapi kalau menurut saya Kiai Imaduddin cukup menjawab, bodoh amat. Oke, mari kita jaga ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.